Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, kita akan belajar materi PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang pertama biasa digunakan pada awal kata dalam sebuah kalimat. Contohnya, ibu memasak di dapur. Pada awal kata dalam sebuah kalimat, ibunya menggunakan huruf kapital karena merupakan awal sebuah kalimat. Yang kedua, huruf kapital digunakan untuk penulisan nama orang, nama tempat atau geografis, suku bangsa, agama, dan bahasa. Contohnya, Paman baru saja tiba di Surabaya. Maka, Paman karena dia letaknya di awal kalimat, maka huruf P-nya besar. Kemudian, Surabaya merupakan nama kota, maka dia memakai huruf kapital. Bila misalnya kata bangsa diikuti dengan namanya, maka dia huruf kapital dua-duanya ya. Bangsanya B-nya besar, misalnya bangsa Indonesia. B-nya besar, Indonesianya besar, ya. Itu. Nama agama, misalnya Islam, agama Islam, maka dia besar. Yang ketiga, huruf kapital digunakan untuk huruf awal pada penulisan tahun, bulan, hari, dan hari raya. Contohnya, bulan kedua dalam satu tahun adalah Februari. Maka, kata Februari menggunakan huruf kapital meskipun dia berada di tengah-tengah. Dan bulan juga menggunakan huruf kapital karena dia di depan. Ya, gitu. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Nah, yuk kita perbaiki kalimat berikut. 1. Aku dan Benny pergi ke Malang naik kereta. Ini adalah kalimat yang susunannya sudah tepat, tapi dia ada yang salah. Apa itu? Yaitu tentang penggunaan huruf kapitalnya. Ada di mana harusnya? Ya, huruf kapitalnya harusnya berada di awal, yaitu aku. Pada kata aku, A-nya huruf kapital. Kemudian pada kata Benny. Benny nama orang, maka dia huruf kapital. Kemudian ada Malang. Malang adalah nama kota, maka M-nya adalah huruf kapital. Dan selalu diakhiri dengan tanda titik karena sebuah kalimat. Kalimat yang kedua, hari Minggu besok Udin diajak ayahnya pergi. Maka yang harus kapital yang mana? Ya, pada kata hari, H-nya harus huruf kapital. Kemudian kata minggu, karena dia nama dari hari, ya, maka M-nya juga kapital. Kemudian ada kata Udin. Udin ini nama orang, maka dia harus U-nya huruf kapital. Dan berikutnya sudah benar dan diakhiri oleh tanda titik. Pada kalimat ketiga, rumahnya berada di Jalan Pangeran Diponegoro. Rumahnya, R-nya besar, ya, karena dia di awal kalimat. Kemudian apalagi? Pangeran Diponegoro. P-nya besar dan Diponegoronya besar karena nama pangeran itu adalah Diponegoro. Itu maka D-nya juga kapital. Pangeran karena diikuti oleh kata Diponegoro yang merupakan nama orang, maka pangerannya huruf kapital.
Jika pangeran saja tidak diikuti dengan nama orang, maka dia huruf kecil. Kemudian diakhiri dengan tanda titik. Pada kalimat keempat, Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, ini kalimatnya belum betul huruf kapitalnya. Kita lihat, huruf kapital yang benar digunakan pada kata Indonesia karena merupakan huruf pertama pada kalimat tersebut, dan Indonesia juga merupakan kata negara, ya. Gitu, nama negara. Kata merupakan nama negara. Dan diakhiri oleh tanda titik. Kalimat yang terakhir, tari pendek berasal dari Bali. Maka harus ada huruf kapital di sini. Tari, T-nya harus huruf kapital karena di awal kalimat, dan pendet karena nama tari, ya. Nama tarian, maka P-nya harus besar. Begitupun ketika tari pendek ada di tengah-tengah, maka T-nya besar, P-nya juga besar. Tapi kalau kata tari tidak diikuti dengan nama tariannya, ya, hanya tari saja, maka dia huruf kecil, gitu. Kemudian apalagi? Ya, kata Bali. Bali itu kan provinsi, ya. Maka dia menggunakan huruf kapital. Dan benar, sudah diakhiri dengan tanda titik. Baik, sudah paham ya? Mari kita lanjutkan. Tanda baca. Tanda baca itu apa sih? Ya, adalah tanda yang digunakan dalam kalimat agar kalimat tersebut memiliki arti. Nah, misalnya kalian membaca sebuah kalimat tanpa ada tandanya, nggak ada titiknya, nggak ada komanya, maka tidak memiliki arti. Ya, seperti kereta dia jalan aja gitu, tidak ada ngerem, tidak ada berbelok, ya. Kalau dia tidak tanpa arti, nggak bisa sampai tujuan, seperti itu, ya. Nah, itu fungsinya tanda baca. Tanda baca yang pertama ada tanda titik. Digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Misalnya, adik belajar di ruang tamu, maka tanda akhir kalimatnya adalah tanda titik. Ya. Jika nggak ada akhir kalimatnya, nanti bertemu dengan kalimat selanjutnya, maka akan terbaca nyambung, gitu, nggak enak. Dibacanya nggak enak dan artinya jadi nggak jelas. Misalnya, adik belajar di ruang tamu. Kalimat yang kedua, ibu sedang memasak di dapur. Nah, kalau nggak pakai tanda titik, maka akan langsung saja dibaca. Adik belajar di ruang tamu, ibu memasak di dapur. Nah, kan jadi nggak enak, ya kan? Ya, kita juga bacanya seperti ngos-ngosan gitu, ya. Yang kedua, ada tanda koma. Ya, dilihat ya, tanda koma seperti itu, ya. Ini untuk memisahkan kalimat majemuk. Jadi ada dua kalimat majemuk itu. Misalnya nih, Yasmin ingin pergi ke rumah nenek. Kata yang berikutnya adalah, ia harus menunggu ibu pulang. Di sini ada kata penghubung tetapi, ya, dan dipisahkan dengan tanda koma karena dia majemuk, ya. Yasmin ingin pergi ke rumah nenek, koma, tetapi ia harus menunggu ibu pulang. Nah, ada komanya, ya. Tetapi sebelum koma, ya, tetapi. Tapi kalau tapi, ya, kata tapi itu setelah kata tapi komanya. Itu ada perbedaannya, ya. Tanda titik 2. Ini digunakan untuk perincian. Contoh, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2, kursi, koma, meja, koma, dan lemari. Titik. Nah, titik 2 ini untuk perincian, tapi dia masih dalam satu jenis gitu loh. Misalnya perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Jangan yang tidak sejenis. Misalnya kursi, meja, dan lemari, ada kata di situ ada strawberry misalnya. Nah, ini tidak
Tidak bisa untuk satu jenis perincian. Jadi akan berbeda. Nanti ada dua lagi ya. Yang satu perabot rumah tangga, yang satu perincian untuk buah gitu. Bisa dipahami ya. Nah, di sini ada penggunaan tanda koma nih ya. Setelah kata meja ada penghubung dan itu kan artinya setara dia ya kata-katanya. Nah, ini tanda koma ini penulisannya mepet ya dengan katanya. Jadi mepet, tidak ada spasi. Koma baru spasi karena memisahkan kata berikutnya. Jadi koma itu nempel pada kata yang mengikutinya gitu. Dan sebelum kata dan pakai koma dulu gitu ya. Kalau untuk perincian atau untuk misalnya ada kata yang diikuti koma, dan. Nah, gitu ya. Paham ya? Bisa dipahami. Tanda tanya. Nih, biasanya adalah untuk jelas ya, untuk kalimat tanya dia. Berapa harga baju ini? Tanda tanya, bukan tanda titik, bukan tanda petik ya, bukan tanda koma, bukan tanda seru, tapi tanda tanya karena bertanya. Di mana kamu tinggal? Itu juga merupakan pertanyaan karena dia menggunakan kata tanya. Semua yang menggunakan kata tanya itu bisa kalimat tanya menggunakan tanda tanya ini ya. Tuh. Berikutnya ada tanda titik koma. Tanda titik koma untuk memisahkan bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Jadi untuk membedakannya pakai titik koma ya. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Nah, ada barang yang dibeli ibu lagi, maka dipisahkan dengan titik koma, ya, spasi baju, spasi celana, spasi dan kaos. Nah, ada lagi barang pemerincian lagi, satu jenis tadi ya, yang ibu bilang, spasi titik koma, spasi pisang, apel dan mangga. Baru titik untuk mengakhiri kalimatnya. Jadi paham ya? Ini penggunaan titik koma untuk pemerincian kalimat yang sudah menggunakan koma gitu. Berikutnya ada tanda seru. Ini yang garis kemudian titik. Nah, itu tanda seru ya. Ini untuk kalimat perintah biasanya. Contohnya, nyalakan lampu itu. Ya, memerintah untuk menyalakan lampu pakai tanda seru. Atau ayo kita pergi. Nah, ajakan juga biasanya pakai tanda seru ya. Nah, berikutnya ada tanda petik. Kalian pernah melihat ketika membaca sebuah buku ada tanda petik ya kan? Seperti itu. Nah, ini untuk menuliskan judul, bisa judul lagu atau buku, kemudian digunakan dalam menulis kalimat langsung dalam percakapan. Maksudnya gimana? Untuk menulis judul atau buku, misalnya dalam kalimat itu ada judul buku atau lagu, maka dia digunakan tanda petik 2 ya, kiri kanan. Kemudian dalam kalimat langsung, percakapannya itu langsung diucapkan. Biasanya kita temui dalam sebuah cerpen-cerpen gitu ya, atau cerita-cerita itu ada yang berbicara secara langsung, maka ada tanda petik di situ. Contoh nih, Dian berkata, tanda petik, baru huruf kapital karena dia berbicara, Diannya yang berkata gitu kan. Kata-katanya apa secara langsung? Nih, pergilah dahulu, nanti aku menyusul. Gitu ya. Jadi yang berkata tuh Dian, ketika ditulis pakai tanda petik. Baru titik, tanda petik gitu. Penulisannya seperti ini ya. Bisa dipahami ya. Tolong dibaca dengan teliti setiap rinciannya. Pakai tanda apa nih ya kalimatnya. Selanjutnya, perbaikan tata kalimat. Tata kalimat sama dengan struktur kalimat.
Struktur kalimat ini umumnya terdiri atas subjek, predikat, dan objek. Subjek adalah yang melakukan predikatnya atau kata kerjanya, predikat biasanya ya. Dan predikat ini kata kerjanya tadi ya, yang dilakukan oleh subjek. Kemudian objek yang dikenai predikat atau kata kerjanya. Dan struktur kalimat paling sederhana terdiri atas subjek dan predikat. Aku pergi, contohnya seperti itu ya. Aku mandi. Itu ada subjek dan predikat. Subjeknya aku, predikat atau kata kerjanya mandi. Gitu ya. Paham? Kita lanjutkan. Yuk, perbaiki kalimat dan ejaan berikut ini. Yang pertama ada kalimat pada hari Rabu 15 Januari 2019, Pak Budi datang berkunjung ke panti asuhan. Titik. Nah, ini secara susunan sudah baik kalimatnya, tapi ada yang salah yaitu penggunaan huruf kapital. Di sini terlihat pada hari Rabu. Pada. P-nya sudah kapital karena di awal kalimat. Kemudian ada hari Rabu. Nah, R-nya belum kapital karena dia nama hari, maka R dalam kata Rabu harus huruf kapital. 15 Januari. Nah, ini sama Januari. Ini nama bulan, maka J-nya harus huruf kapital. 2019. Pak Budi. Nah, Pak Budi ini adalah kata sapaan. Pak-nya diikuti nama orang, maka Pak-nya itu P-nya harus kapital, ya. Dan Budi karena nama orang, maka B-nya harus kapital. Selanjutnya datang berkunjung ke panti asuhan sudah tepat, ya. Kalimat kedua, atlet itu berbelok ke apotek yang terkenal memiliki obat yang komplit. Ini susunannya sudah betul. Ya, huruf kapitalnya juga sudah betul, tapi ada yang salah. Apa yang salah? Yaitu kata-kata yang bergaris bawah. Atlet apotek komplit ini tidak baku. Kata yang baku harusnya atlet apotek komplit ini menggunakan I-nya diganti huruf E ya. Kalimat yang ketiga, prestasi yang memuaskan menghasilkan kekompakan timnas dan kepiawaian. Nah, ini yang salah adalah susunannya. Harusnya kekompakan timnas dan kepiawaian menghasilkan prestasi yang memuaskan. Jadi, yang di awal kalimat adalah kekompakan timnas, maka K-nya harus besar. Sementara prestasi ada di akhir-akhir, maka dia atau di agak ke tengah ya, maka dia tidak huruf kapital gitu. Kalimat yang keempat, data-data nanti harus menjadi laporan itu pengamatan mereka ubah. Nah, ini susunannya belum tepat. Maka kita perbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Ya, susunannya tadi. Ya. Mereka harus ubah data-data itu nanti menjadi laporan pengamatan. Itu bisa ya, bisa seperti itu. Atau ada yang lain? Bisa juga ya. Mereka nanti harus ubah data-data itu menjadi laporan pengamatan. Itu juga bisa ya. Kalimat yang berikutnya. Tak putus-putus perlombaan itu mendoakan supaya Dewi ibunya bisa memenangkan. Nah, ini susunannya sudah tidak tepat, maka tidak enak kita. Maksudnya apa sih gitu ya? Maka bisa kita perbaiki. Ibunya mendoakan Dewi supaya atau ibunya mendoakan ibunya tak putus-putus mendoakan Dewi supaya memenangkan perlombaan itu. Nah, itu yang harusnya menjadi kalimat yang betul susunannya. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Jadi dirasa kalimatnya nggak nyambung nih, berarti dia ada yang salah ya. Kalau sudah kalimatnya nyambung, dilihat lagi. Apa yang salah? Bisa huruf kapitalnya, susunannya, dan sebagainya ya. Bisa kalimat kata bakunya gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya.
Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangannya, Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tugas hari ini adalah teman-teman mengerjakan soal Google Form yang linknya sudah diberikan di GC. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.